Shalom umat Tuhan dimanapun berada, sekali lagi shalom. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah gunung batu keselamatan bagi kita semua. Mari sama-sama siapkan hati kita. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melihat bahwa kebaikan-Mu nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami saat ini mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau menyatakan kebenangan yang daripada-Mu. Karena kami adalah umat-umat pilihan-Mu, umat-umat tebusan-Mu yang telah Engkau panggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib, untuk menyambut kemenangan demi kemenangan. Dimanapun kami berada saat ini, satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan, untuk memuji, menyembah dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Hadirat-Mu dinyatakan, lawatan-Mu dinyatakan, kemenangan menjadi bagian setiap kami. Kami mau buka ibadah kami Tuhan pada siang hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kami yang besar. Terima kasih Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan dan ketik amin. Haleluya. Kita mau masuk lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan kita, sebab ini adalah waktunya keselamatan yang daripada Tuhan. Roh Kudus dicurahkan melawat setiap kita untuk mengalami kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya
buat darah-Mu yang sudah tercurah buat setiap kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, karena kasih dan cinta-Mu yang begitu dahsyat luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dari awal. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Terima kasih Kau menyelamatkan kami. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
katakan haleluya. Engkau yang besar, Engkau yang dahsyat, Engkau yang berkuasa, dan Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Kami sudah menyembah nama-Mu yang kudus, dan saat ini kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari bibirnya daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Biar kami boleh menangkap dan mengerti, bahkan kami boleh melakukan Tuhan apa yang menjadi keinginan hati-Mu lewat firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom, ketemu lagi di ibadah online. Haleluya, apa kabar semua yang ada di rumah? Sedianya kita rindu, besok minggu sudah ibadah di gereja. Tetapi kehendak Tuhan lain, ya. Besok minggu kita tetap online. Nah, semua saya percaya, semua dalam keadaan sehat, baik, sukacita, gembira. Dan kemudian ada kabar buat kita semua di dalam berada di COVID-19 ini dan ya resesi ekonomi global yang saat ini sedang didengung-dengungkan. Maka saudara, mari mempersiapkan dirimu masuk era yang baru. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk memasuki ya era yang baru itu ada pembebasan seutuhnya yang disediakan oleh Tuhan. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Di situ dikatakan kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, yaitu Roh Kudus. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus berpesan begini, tetapi tunggu, aku akan pergi kepada Bapa, dan sampai di Bapa aku akan kirimkan kepadamu Roh Kudus yang akan memperlengkapi saudara dan saya. Nah, kekuasaan itu yang dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Saudara yang kekasih, Roh Kudus ini memampukan kita untuk menyeberangkan kita ke era yang baru, ke tempat yang baru. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketahuilah bahwa tempat yang baru itu, tempat yang kita kan kenapa dikatakan, kenapa saya beri perkataan tempat yang baru? Sebab hari esok kita belum tahu kan, besok juga itu hari yang baru kan. Makanya saya beri perkataan tempat yang baru. Nah, ketahuilah bahwa di tempat yang baru itu ada tatanan yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya waktu mau masuk di tahun 2020 ini, malam terakhir tanggal 31 Desember, saya itu cuma berdoa begini kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya cuma berdoa, pakailah aku sesuai dengan keinginanmu. Saya tidak membayangkan tatanan yang baru, keadaan yang baru di tahun 2020 ini. Padahal katanya COVID atau Corona itu di Hong Kong sudah ada. Saya pergi ke Australia dan setelah mau pulang dari Australia maka saya mendengar berita ada era baru. Cuman era barunya ini adalah Corona. Saudara yang kasih dalam Tuhan, era yang baru saya sampai di Hong Kong karena tanggal 31 saya sampai di Hong Kong sore. Tanggal 1-nya saya pergi ke supermarket dengan tujuan mau beli beras. Karena waktu saya berangkat ke Australia, tempat beras saya kosongin, saya takut nanti kalau berasnya lama ada kutunya. Sampai di welcome,
di parking shop semua. Tisu tidak ada, beras tidak ada, dan semua yang kebutuhan-kebutuhan itu tidak ada. Nah itu saya sebut ada tatanan yang baru. Saya bingung. Lalu saya kembali ke rumah, saya telepon salah satu teman, lalu teman saya berkata, kasihan kamu ya, nggak tahu kalau di Hong Kong sedang keadaan seperti begini. Nah saudara, itu tatanan baru yang jelek. Tapi saya punya tatanan yang baru yang lain. Yaitu ada apa saudara? Tatanan yang baru bagi keluarga-keluarga. Bisa tinggal di rumah. Ada pemulihan yang baru dengan orang tua anak. Iya, dengan menantu. Juga saudara yang kerja di Hong Kong. Ada tatanan yang baru, yaitu apa? Bisa saling mengenal dengan majikannya. Kemarin minggu saya mendengar seorang temanmu yang berkata sudah 11 tahun di rumah itu. Tapi dia sebenarnya tidak mengenal majikannya. Ternyata majikannya itu begini dan begitu, begini dan begitu. 2 bulan ini saya ada terkurung di rumah, mami tidak boleh keluar. Saya baru mengenal. Ternyata tatai saya itu begini, singsang itu begini, isi rumah itu begini. 11 tahun loh mami baru tahu. Nah itu saya katakan tatanan yang baru. Iya, ada segi baiknya kita ada di rumah. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan yang selanjutnya di tempat yang baru, di suasana yang baru. Ya, di suasana yang baru ada juga tatanan baru dari kuasa kerajaan Allah. Ya, kuasa kerajaan Allah, saudara, disitulah kesempatan. Saya bilang sama teman ini, kesempatan kamu mengalirkan kerajaan Allah. Kalau selama ini bangun tidur majikanmu, sarapan langsung pergi ke kantor, dan lalu kemudian sore pulang tinggal makan. Kapan waktunya kamu bisa memperkenalkan kerajaan Allah kepada mereka? Bukan dengan perkataan, tetapi dengan gaya hidup. Dengan cara-cara berbicara kita, dengan cara-cara sikap-sikap kehidupan kita. Itulah yang dikatakan tatanan kuasa kerajaan Allah. Nah lalu kemudian yang selanjutnya ada tatanan baru dalam penyediaan Allah. Nah saudara, kalau hari-hari ini banyak orang yang bingung soal makan minum, saudara yang kekasih. Tapi saya tidak akan fokus kepada itu. Tapi penyediaan Allah itu adalah apa? Teman anak-anakku yang ada di rumah, penyediaan Allah itu adalah apa? Sukacita, damai sejahtera. Itu sebabnya jangan ngomel, jangan menggerutu. Wah, enggak bisa lagi libur ini dan itu. Wah, kerja terus, bangun tidurku terus kerja, bangun tidurku terus kerja. Saudara enggak pun dapat akan apa-apa. Tetapi kalau tahu ada penyediaan Allah. Penyediaan Allah itu bukan cuma makan minum, tapi penyediaan Allah itu soal kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Memang itu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Itu Roh Kudus yang akan menolong kita. Waktunya, saudara, waktunya engkau membiarkan Roh Kudus menguasai sepenuhnya kehidupan kita. Bagi saudara yang tidak kuat, cepat berbahasa roh. Bangun tidur, jangan ngomel dulu. Wah, kerja lagi, majikan di rumah tidak bisa pegang handphone. Tapi baiklah kita berbahasa roh. Biarlah sesuai kehendakmu Tuhan. Bahasa roh sampai engkau mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga memampukan engkau bekerja sepanjang hari itu. Walaupun diawasi oleh majikan. Diawasi oleh majikan, kesempatan, tunjukkan engkau sebagai karakter seorang hamba Tuhan. Ya, ada majikan kerjanya tetap begitu, tidak ada majikan kerjanya tetap begitu. Itulah karakter seorang hamba Tuhan, tidak memiliki kemunafikan. Ya,
bekerja dengan jujur, bekerja dengan takut dan gentar akan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, percayalah. Sekali lagi saya tekankan, percayalah. Tuhan punya kunci yang bisa membuka pintu-pintu yang baru bagi saudara dan saya. Sekali lagi saya tekankan ini, ya. Percaya Tuhan Yesus punya kunci yang bisa membuka pintu-pintu yang baru bagi saudara dan saya. Nah, Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 berkata begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara yang kekasih, dan ayat yang ke-51 dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sungguh bangga. Saya sungguh mengucap syukur. Sebab saudara, sementara Tuhan Yesus membawa kita, memisahkan kita dari dunia, dan lalu kemudian dia mengangkat tangan memberkati kita. Dan yang luar biasa, pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, tangannya masih terangkat. Ini artinya, saudara, ini artinya tangan Tuhan Yesus tetap dari dulu 2000 tahun yang lalu sampai sekarang dan sampai selamanya tetap terangkat memberkati saudara dan saya. Amin. Amin. Ini ya saudara, ini yang penting kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Jadi secara jasmani, secara ekonomi, jangan takut. Berkat Tuhan itu masih tetap terbuka. Sebab di situ dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati, ketika Yesus sedang memberkati murid-muridnya dan saudara dan saya, dia terangkat. Ada kata sedang, berarti terus menerus. Ya, terus menerus berkat akan dicurahkan kepada saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kita diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, penyediaan Tuhan itu tetap ada sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Bahkan tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita menunggu, kalau berkat Tuhan itu ada pada kita, maka saudara tidak perlu khawatir. Namun yang saya sampaikan di sini, jangan berhenti cuma sampai pada berkat. Jangan berhenti cuma sampai cukup kamu makan. Jangan berhenti cuma sampai pada kau jadi kaya, kau jadi kelimpahan, kau bisa beli rumah, kamu bisa pergi ke sana kemari. Jangan berhenti sampai di situ. Kalau cuma kasih Tuhan, penyediaan Tuhan, engkau ukur dengan uang, engkau ukur dengan kekayaan, rugi besar. Sebab kekayaan, harta benda, ya, rumah. Saudara, waktu engkau masuk ke dunia, engkau telanjang. Kau pulang ke surga, engkau dijemput Tuhan, juga tidak membawa apa-apa. Bahkan saya teringat ada satu cerita, saudara yang kekasih. Cerita ini menggelikan juga, ya masuk akal juga. Seorang kaya raya, bos yang miliarder, bukan triliun lah, bukan miliarder tok. Saudara, bos yang kaya apapun kayanya, rumahnya istana. Tetapi di situ dikatakan, termasuk istri, termasuk anak, ataupun termasuk suami, siapapun termasuk pegawainya yang sayang kepada dia sekalipun,
pada waktu dia menghembuskan nafas yang terakhir, tidak ada satupun orang akan mengizinkan engkau duduk lagi di kursi kerajaanmu, tidur lagi di tempat tidur kerajaanmu, ruang tamu yang maha indah, yang kerajaan itu gak ada, saudara. Ya, tidak ada. Karena apa? Nyawamu sudah tidak ada. Itu sebabnya saya katakan jangan fokus sampai di situ, jangan berhenti sampai di situ. Tapi mari kita maju. Maju lagi, saudara, maju lagi. Dan di situ dikatakan, saudara, maju tidak untuk apa, saudara? Kita maju sampai kepada, ya, sampai kepada masuk dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saudara, yang lebih luar biasa, yang lebih hebat, yang lebih berharga di mata Tuhan. Itu kunci. Tuhan Yesus memberi kita kunci, ya, kunci menyeberang ke era baru, yaitu satu, hati yang melekat kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, hanya hati yang melekat kepada Tuhanlah yang akan membuat kita berdampak, berguna buat kerajaan Allah. Nah, Mazmur 37 ayat yang ketiga dan keempat berkata begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya berharap keinginan hati kita adalah jiwa-jiwa. Saudara, kembali lagi di sini, bergembiralah. Beberapa waktu yang lalu Kak Feli bikin satu rekaman, hati yang gembira adalah obat, yang manjur. Nah, saudara yang kekasih, ini adalah tubuh jasmani kita. Tapi yang di sini saya percaya bukan cuma sekedar tubuh jasmani, tetapi di sini berkata bergembira. Jadi yang pertama, percayalah kepada Tuhan, tetap lakukan yang baik, dan kita berdiam diri dan tetap setia, berlakulah setia. Nah, saudara yang kekasih, lalu ayat yang keempat dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Bagi anak-anakku yang belum dapat jodoh, yang di rumah, ya, atau dimanapun online ini ditangkap, ya, atau diikuti, yang belum dapat jodoh, yang masih jomblo, saudara, Alkitab berkata bergembira saja. Nggak usah takut, aduh nanti lihat pemuda yang ini, tapi padahal pemuda itu tidak cocok buat kamu. Tapi karena sudah ya kebelet, ya udah apa boleh buat ini. Yang lihat pemudi yang padahal itu bukan untuk kamu, langsung aja ditembak. Saudara yang kekasih, tugasmu adalah bergembira saja. Dan di sini dikatakan kalau kita bergembira, yang dari Tuhanlah yang terbaik. Di situ dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya teringat, ya, dan saya teringat cerita seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini dari Korea, saudara. Ada jemaatnya yang sedang berdoa untuk pasangannya. Nah, lalu kemudian hamba Tuhan ini ngomong sama putri ini, pemudi ini. Karena di sini kan dikatakan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang diinginkan hatimu tuh pria yang kayak apa? Kamu mulai rupanya wanita ini atau pemudi ini pintar gambar, saudara, pintar melukis. Lalu dia mulai melukis wajahnya, hidungnya, dan rambutnya ini dan itu dia lukis. Terus dia bawa kepada pendeta. Pendetanya bilang, oke, mulai sekarang kamu berdoa.
Nah saudara, dia berdoa. Nah ternyata saudara yang kekasih, di satu cabang, karena gereja ini gereja besar sekali. Ada pemuda juga sedang berdoa untuk tulang rusuknya. Nah lalu kemudian hamba Tuhan yang lain menganjurkan dia juga dengan yang sama. Tapi ini bukan hamba Tuhannya, beda loh ya. Ternyata saudara yang kekasih, satu kali waktu, jadi dua-dua menyimpan ini lukisannya nih. Satu kali waktu ada sidang raya, ada pesta raya gereja waktu itu. Nah yang satu itu pemimpin kur di gereja cabang, yang satu ini adalah peserta kur yang di gereja pusat, saudara. Nah lalu kemudian karena sama-sama yang ini pelatih atau guru, yang ini peserta kur, saudara, singkat cerita, lalu selesai pesta, maka semua kur-kur ini dengan ininya kumpul makan sama-sama. Makan, wah semdagurai, namanya anak-anak muda, ya bergurau lah. Tiba-tiba sang cowok ini teringat, itu orang kok kayaknya ndak asing bagi saya ya. Padahal si cowok ini bukan orang di gereja pusat, dan dia juga ndak pernah pergi ke gereja pusat. Tapi kayaknya kok familiar banget. Saudara, lalu kemudian yang cewek, itu tiba-tiba pendetanya ngingatkan, coba kamu punya lukisan itu. Dia ambil lukisan, dia lihat, wajahnya memerah. Lalu kemudian singkat cerita mereka diketemukan, sama-sama buka lukisannya, ternyata sama, saudara. Ya itulah yang dikatakan kalau kita bergembira karena Tuhan, maka yang pria sana itu bergembira juga karena Tuhan. Lalu kemudian yang wanita di sini bergembira karena Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatinya, maka mereka menjadi pengantin yang luar biasa. Amin. Makanya saudara yang belum punya cowok, jangan asal tembak saja mau ditembak, ya. Tenang, teduh, kunci bergembira karena Tuhan. Amin. Ya, bergembira karena Tuhan. Nah, lalu kemudian yang kedua, pastikan bahwa kehadiran kita menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita pergi. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang kekasih, tugas saudara dan saya enggak usah khawatir tentang ini, karena ayat sebelumnya ini berkata, jangan kamu khawatir tentang makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi saudara dan saya orang yang mengenal Allah, amin. Kita sangat mengenal Allah, kita miliknya Allah. Lalu Yesus berkata, tetapi kalau saudara benar-benar percaya kita punya Bapa di sorga, Yesus berkata, tetapi Bapakmu di sorga. Itu tadi saya katakan, percaya Tuhan Yesus punya kunci. Ya, Bapakmu di sorga mengetahui semua yang kita butuhkan. Kalau saudara punya anak, saya percaya waktu anak kita mau masuk TK, anak kita tidak perlu merengek-rengek. Pak, Ma, aku butuh uang sekolah, butuh seragam, butuh sepatu, butuh alat tulis. Enggak kan? Tiba-tiba aja bangun pagi sudah waktunya masuk sekolah, kita mandiin dia, kita pakaiin dia seragam, kita bawain dia apa yang diperlukan. Demikianlah Bapak kita di sorga. Bapak kita di sorga itu sangat tahu apa yang kita butuhkan. Hanya syaratnya di dalam Matius 6 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Artinya mari setiap hari, setiap malam hidup intim dengan Tuhan. Selalu fokus kepada perkenanan Tuhan. Selalu fokus kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, di tempat yang baru, yang ketiga, di tempat yang baru mendatangkan berkat, pemulihan, kesembuhan bagi orang yang kita jumpai. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagi orang yang kita jumpai. Saudara yang mau masuk majikan yang baru, saudara penting ingat ini. Itu tempat yang baru. Tuhan sedang mengutus saudara ke tempat itu untuk jadi berkat. Bukan soal dolarnya, tapi untuk keselamatan majikan itu. Pemulihan majikan itu, kesembuhan daripada majikan itu di dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih, ini yang Tuhan mau. Di tempat yang baru pasti ada berkat. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Di tempat yang baru kita membawa pemulihan. Di tempat yang baru kita membawa kesembuhan. Lalu keempat dikatakan kita harus memiliki gaya hidup. Roma pasal 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17, yaitu sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, mari biarlah gaya hidupmu dan hidupku, dimanapun engkau berada, apakah engkau ada di Australia, apakah engkau ada di Indonesia, di Singapura, dimanapun, atau di rumah-rumah majikan di Hong Kong, di China, yang sedang mengikuti ibadah online ini, biarlah gaya hidupmu adalah membawa kebenaran, melakukan kebenaran, menunjukkan kebenaran, dan di dalam kehidupanmu selalu dituntun, dikendalikan oleh damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena damai sejahtera sukacita inilah yang menjadi kekuatan saudara dan saya di dalam menjadi berkat. Supaya hidup kita berdampak karena terlibat dalam amanat agung Tuhan Yesus. Semua dari tadi saya jelaskan ini, semuanya berfokus kepada penyelesaian atau mempersiapkan diri untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saudara kita terlibat, terlibat di dalam Matius pasal 28. Yesus berkata begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ingat baik-baik. Kalau Yesus ada di dalam dirimu, saudara dan saya percaya kepada Yesus. Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi, ada pada Dia. Dan saya percaya waktu kita bergerak, menjadi gaya hidup kita mengikut Dia, kuasa itu juga ada di dalam kehidupan kita. Amin. Lalu kemudian ayat 19. Karena itu, saudara sedang diutus sekarang. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita diutus membawa, menjadi messenger Pantekosta yang ketiga. Dan ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, kita mengajar mereka melalui gaya hidup kita. Mereka melihat apa yang kita lakukan. Mereka yang melihat kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kalau saudara berkata di rumahku tidak bisa bahasa Kantonis, saudara dengan gaya hidupmu
ya apa yang kamu katakan, lakukan, kamu jujur, kamu sopan santun, membawa kerajaan Allah di dalam rumah itu, otomatis nanti Roh Kudus yang akan membuat saudara dan saya bekerja dan mereka merasakan kehadiran Roh Kudus melalui saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya, apa yang diperintahkan kepada kita itu janji daripada Dia, berkata, aku akan menyertai kamu. Kalau saudara mau disertai sampai kepada kesudahannya atau sampai akhir zaman, lakukan bagian kita, yaitu memiliki gaya hidup, ya, memiliki gaya hidup memberitakan Injil. Dan mari kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang-orang. Bukan berarti Alkitab kita tempelin di tubuh kita lalu kita kemana-mana dibaca orang, bukan. Tetapi perkataan kita, ya, kelakuan kita, tutur kata kita, sopan santun kita itu dapat dibaca, dapat dilihat. Mereka akan berkata, kamu kok beda dengan yang lain. Saudara yang kekasih, saya berikan satu kesaksian. Ya, ada salah satu anak kita di sini itu mendapatkan majikan yang killer. Waktu dia masuk ke dalam majikan itu, saudara, semua tetangga satu building itu berkata kepada dia begini, halah, paling lama juga kamu 2 minggu lah, bantar-bantarnya 1 bulan. Itu rata-rata dari gedung, semua dalam building itu termasuk sesama Indonesia maupun orang Filipina dan bahkan nyonya-nyonya di situ. Majikan itu terkenal killer. Saudara yang kekasih, dia datang kepada saya, Mami, katanya majikanku itu begini begitu. Saya katakan kepada dia, justru itu, ya. Justru itu, kesempatan ini engkau tampil beda. Bukan soal pakaianmu, ya, bukan soal rambutmu, bukan soal dandananmu, tetapi karaktermu. Kamu sudah diberi kuasa. Yesus berkata, Tuhan beri kita kuasa. Masuk dalam peperangan di sana. Tuhan dikatakan kita diberi kuasa. Kamu masuk ke situ, ikat semua roh-roh jahat. Ya, roh killer yang ada di dalam diri majikanmu. Ikat, lumpuhkan. Malam berdoa sebelum masuk di dalam rumah. Kamu sudah ikat karena firman Tuhan berkata, sebelum kita masuk ke satu tempat kita harus ikat roh orang kuat yang ada di dalam situ. Saudara, saya terus ngajarin dia. Dan apa yang terjadi, saudara yang kekasih? 6 bulan kemudian majikannya panggil dia. Dalam hatinya dia bilang sama saya, Mam, aku dipanggil, maka aku akan ditermin. Nantikan mujizat Tuhan, bukan terminit. Dengar baik-baik, jangan pikiranmu dikuasai terminit. Kamu sudah 6 bulan. Saudara, waktu dipanggil ditanyain begini, kamu tahu aku siapa? Ya, majikanku loh. Kamu enggak tahu kalau aku ini siapa? Ya, aku tahu. Aku tinggal di sini. Anu Tatai adalah majikanku. Aku ini tukang terminit orang. Oh, saudara yang kekasih. Tapi kenapa kamu kok tidak bisa ku terminit? Kamu sudah 6 bulan di sini. Orang-orang yang lalu itu paling tinggi waktu itu masih bisa majikan bolak-balik terminit, ambil pembantu saudara. Sekarang kan sudah tidak boleh. Nah, lalu kemudian paling tinggi, paling lama 1 bulan. Tapi kamu kok sudah 6 bulan? Terus saudara, anak ini mulai, iya, soalnya aku ini punya Tuhan Yesus. Aku punya Roh Kudus. Lalu saudara dia bilang, banyak juga orang Kristen yang aku ambil. Ku terminit. Malah kadang-kadang 3 hari orang Kristen itu ku terminit. Nah saudara, temanmu ini cuma diem.
langsung bersyukur dalam hatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena gaya hidupnya membawa damai sejahtera saudara. Membawa sukacita, dibawa oleh kebenaran di dalam rumah majikan itu. Makanya saudara, sampai akhirnya temanmu ini mau pulang nikah. Lalu dia berkata begini, dia terus dipakai sampai kurang lebih 6 tahun atau 4 tahun, saya sudah lupa tepatnya. Dia bilang begini, kamu sudah mau kawin? Iya saya harus kawin. Carikan aku dari orang gerejamu. Nah saya bilang sama dia, enggak semua sama dengan kamu loh. Nah, jangan kamu jamin-jamin begitu. Nah lalu dia ngomong sama majikan, ya tapi kan enggak semua seperti saya. Tata, iya tapi paling sedikit. Nah, di situ saudara. Ada pendeta yang membimbing kamu sampai kamu begini. Aku percaya kok bahwa doa dari pendetamu sehingga membuat aku bisa merasakan kehadiranmu dalam hidupku itu damai sejahtera sukacita. Dan saya bilang sama dia, jangan berhenti di situ ya. Harus dia menjadi miliknya Tuhan Yesus. Harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dan puji Tuhan. Akhirnya majikan ini menjadi percaya Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak masuk ke gereja kita karena bahasa. Tetapi saudara, kalau kita fokus kita untuk membawa kerajaan Allah, untuk mempersiapkan diri menjadi masuk dalam era yang baru, yaitu era kerajaan Allah. Maka saudara dan saya, yang penting di dalam kehidupan kita adalah kita memiliki jiwa, penyuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus, biarlah ini menjadi pegangan kita di dalam menghadapi hari-hari ke depan. Biarlah ini menjadi bekal bagi saudara dan saya. Biarlah kita memiliki gaya hidup Tuhan Yesus. Biarlah kita memiliki prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kita hidupi adalah firman Tuhan, dan kita percaya mujizat ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara yang kekasih, inilah pesan Tuhan di minggu online ini. Biarlah semua nama Tuhan ditinggikan, dipuji dan dibesarkan, serta nama Tuhan juga yang akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, mari fokus kepada penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Amin. Mari saudara, pada minggu kedua ini kita persiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita mengingat akan pengorbanan Yesus. Bilur-bilurnya akan menyembuhkan kita. Pada waktu dia berfirman sudah selesai, kita imani dosa kita telah ditanggungnya. Maut dikalahkan. Biarlah itu membuat hati kita semakin melekat, semakin mengasihi, semakin sungguh-sungguh untuk kita melayani Tuhan, mengingat segala kebaikannya. Sampai hari ini di tengah situasi kondisi daripada COVID-19, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Itulah kasih kemurahan Tuhan. Mari saudara, kalau roti telah ada di tangan saudara, kita angkat tangan kita, hampiri Tuhan, dan katakan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau sangat baik.
Dan biarlah pada saat ini, di ibadah online ini, izinkan kami untuk mengingat akan kasih sayang-Mu pada setiap kami. Dengan mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Bapa, terima kasih. Roti dan anggurnya adalah roti dan anggur biasa. Bila Engkau yang menguduskan dan menyucikannya. Sehingga pada waktu kami memakan dan meminumnya, kami memperoleh persekutuan dengan tubuh dan dengan darah. Yang akan memeteraikan setiap firman yang kami dengar. Yang akan memeteraikan keselamatan yang telah kami terima daripada-Mu. Yang membuat hidup kami dipersiapkan dan dipakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu itu terjadi. Firman-Mu berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur. Firman-Mu juga berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang diberkati ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Taruh cawan di tempat saudara berada saat ini. Hampiri Tuhan dan katakan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ketika yang Esa kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Kami percaya hidup kami di tangan-Mu, hidup yang di dalam perlindungan tangan Tuhan, dibawa menuju kepada rencana-Mu tergenapi. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesus, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita akhiri ibadah online kita. Saudara boleh bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Angkat kedua belah tangan kita. Bapa, kami bersyukur kami boleh mengikuti akan ibadah online pada hari ini. Kami percaya setiap firman yang kami dengar akan mengubah pikiran kami, akan mengubah hidup kami, akan mengubah masa depan kami. Itulah berkat yang tak terhingga. Curahkan itu dalam hidup setiap kami Tuhan. Bukan cuma berkat rohani, juga berkat jasmani dan berkat materi. Kau curahkan berlimpah-limpah bagi setiap rumah tangga dan keluarga. Melalui putramu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membawa kami masuk dalam rencanamu yang tergenapi di akhir zaman ini. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan boleh terjadi mulai saat ini sampai Tuhan menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang percaya diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.